Oke, buat teman-teman, untuk hari ini kurang lebih tanggal 9 September 2025 ya video ini dibuat. Gue pengen jelasin beberapa hal ya buat teman-teman. Nah, yang pertama kemarin tuh banyak banget kasus tentang rungkatnya para member 500 orang juga. Kemarin tuh 500 member tuh rungkat berjamaah karena short market. Padahal mungkin mereka tuh eh, feelingnya tuh buy teman-teman, dan itu 500 member tuh banyak banget teman-teman, dan itu dilupakan ya. Jadi buat teman-teman, gue udah selalu bilang kalau kalian trader gold ya, kalau kalian trader gold itu hati-hati sama IB-nya ya, sama IB-nya. Mereka itu dapat keuntungan lebih besar ketika kalian rungkat ya. Ketika kalian rungkat, ingat pesan gua ya. Terkadang itu IB itu kerjasama sama brokernya atau exchange-nya tersebut ya. Mungkin sekali dua kali kalau modal kalian kecil mungkin kalian dikasih untung gitu. Tapi kalau misalnya modalnya gede langsung disikat semua ya, itu buktinya. Nah, yang kedua ya, kalian bisa cek aja ya, kalian bisa cek aja waktu itu NFP ya teman-teman ya. Harusnya kan ketenaga kerjaan, kalau feeling gue memang sudah turun ya. Kalau ketenaga kerjaan turun, ya harusnya lu ngelong bukan nge-short, karena kalau misalnya ketenaga kerja turun, DXY-nya kan pasti turun juga teman-teman ya. Ketikanya DXY-nya turun kan BTC pasti naik. Nah, itu kesalahan trader-trader ya. Ya khususnya kalau misalnya, ya nggak salah juga kalian kalau pakai IB-IB yang nggak jelas ya, mereka cari keuntungannya kan dari situ ya. Atau dia merangkap jadi bandarnya sendiri, atau mereka dia IB terus juga dia dapat komisi gede, atau mereka ngebandarin juga ya teman-teman, dia punya exchange sendiri kan, banyak juga ya. Nah, tapi di luar dari itu ya udahlah ya kan, ya namanya tradernya itu kan ada menang ada kalah, ya udahlah, kalian udah dibilangin main yang aman ya. Tapi teman-teman bisa recover aja. Sebenarnya kalau rungkat itu di dunia future itu udah terbiasa. Nah, gimana caranya recover? Nah, kebanyakan orang-orang itu ketika mau recover itu baru berpikir join kelasnya Milliarder Boy Academy. Kenapa? Karena mereka tuh biasanya tunggu rungkat dulu, dibilangin nggak ya rungkat ya baru join, atau yang benar-benar baru pengen belajar lebih baik join Milliarder Boy Academy ya. Itu pesan dari gua. Nah, kalau misalnya kita ngomong gini teman-teman, kita ngomong gini, kalau misalnya kalian lihat ya, kalau kalian bisa lihat pergerakan market di bulan Agustus kemarin, kan gue bilang ya, Agustus ke September ke Oktober, November, Desember, dan Januari ya. Jadi ada 6 bulan ini, fokus ke 6 bulan. Nah, aku menyarankan buat teman-teman, kalau misalnya 1 sampai 3 kalau sekarang itu di bulan Agustus sampai di September awal, fokus sama kalau kemarin kan fokus sama 5 koin ya. Kalau sebelumnya Agustus kan 5 koin. 5 besar, soal 5 besar kayak Solana, apa namanya, ETH, BTC, BNB gitu kan, XRP gitu kan, fokus sama 5. Nah, sekarang fokus kalian kalau udah telat, itu kan ada beberapa koin kan udah pada naik resisten semua, pasti kalian dibilang telat, resisten juga ngapain juga dibeli. Nah, kalau kalian sudah merasa telat, kalian bisa masuk ke koin yang 6 sampai 30 besar. Fokus aja ke situ. Coba cari di Coin Market Cap 3 sampai 6 koin yang cukup besar. Nah, nanti biasanya kalian profitnya itu di bulan Oktober akhir sampai di November. Nah, ketika kalian udah profit, TP sebagian, TP 50% pindahin ke 30 sampai 100 market cap. Ya, sampai di bulan Desember awal kurang lebih itu kan, November awal sampai di Desember awal itu masuk ke 30 sampai 100 coin market cap. Setelah Desember awal sisain TP semua, sisain 20% masuk di meme coin atau yang di atas 100x. Ya, di atas 100x kalian masuk tuh ya. Cukup 20% aja dari total portofolio kalian udah profit. Jangan masukin lagi ke situ semua. Ya, jangan masukin lagi semuanya ke situ. Jadi ambil semuanya, masukin 20% dari total portofolio, masukin ke meme coin atau altcoin yang dia 100 besar ya. Itu nanti di bulan apa namanya, di bulan Agustus ya, di bulan Agustus lo bakalan bisa lihat ya, di bulan Agustus, di bulan Januari itu waktunya untuk keluar. Kapan waktunya untuk keluar ya, kapan indikator apa aja yang kita bisa menentukan ini kita harus keluar nih. Yang pertama BTC DOM-nya kalau 40% kalian keluar ya.
Bitsisdom gimana tuh Bang? Cari ya, join link di bio ya, atau kalian join komunitasnya kita. Terus yang kedua, free and grid-nya tuh biasanya di overbuy ya, di atas. Itu kalian udah keluar, itu yang kedua. Yang ketiga, indikator dari Binance tuh warna merah. Ya, indikator Binance tuh warna merah. Yang keempat, volume Bitcoin itu ada di indikator Binance. Volume Bitcoinnya tuh ada di atas 1,2 sampai di 1,5. Jadi harga Bitcoin tuh ketika harganya segitu itu kemahalan. Ya, jadi ada 4 indikator atau 5 indikator yang wajib kalian pelajarin untuk menentukan ini kita udah sell atau belum. Ya, udah sell apa belum. Jangan sampai kalian teknikal mulu, fundamental, teknikal, fundamental gitu ya. Jangan main kayak gitu teman-teman ya. Yang pintar sedikit. Dan yang terakhir ya, tadi kan gue udah ngomongin juga semuanya ya. Buat teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat ya, kebanyakan ya, kalau misalnya kalian main future tuh jangan all in ya. Biasanya MM-nya tuh dari modal $1.000 kalian main $800 full ke spot. $20, $200-nya, $800-nya di spot, $200-nya kalian bisa masuk di future ya. Dari future pun itu dibagi 10 lot ya, kurang lebih jadi 10 nyawa lah ya. Jadi main tuh lebih panjang teman-teman ya. Jangan SL mulu. Kalau kalian SL mulu rungkat juga teman-teman, habis juga ya. Nah, dan ada beberapa tips yang gua kasih tahu. Apa sih kode bandar tuh seperti apa teman-teman ya. Jadi sebenarnya kode bandar tuh dulu indikatornya banyak, cuman sekarang tinggal 2 dan ada ketambahan 1 ya. Sekarang ketambahan 1 untuk kode bandarnya ya teman-teman ya. Dan yang pertama nih, kode bandar tuh ada 2 yang paling penting ya. Ada 3 sorry. Yang pertama indikator buy sama sell. Jadi indikator buy sama sell ini menentukan kita nih ngelong atau nge-short. Atau kita main future dulu. Jadi ada 4 warna ya. Merah, hijau, hitam, hijau, oranye sama merah gitu. Kalau hitam kalian boleh ngelong gitu kan. Kalau udah hijau kalian ngebuy aja spot. Kalau udah oranye TP1, merah TP2, dan kita udah mulai short lagi. Itu indikator dari Binance dan itu real ada. Buat teman-teman yang nggak percaya terserah. Yang kedua ya, kode bandar. Jadi kode bandar itu menentukan ini kita masuk di altcoin yang mana aja. 3 bulan misalnya, kode bandarnya 3 bulan, kode bandarnya 1 bulan. Masuk nih buat scalpingan, ini buat swing gitu kan. Tujuannya untuk apa? Buat kalian yang pengen cuan ketika kalian udah terlambat masuk altcoin, meme coin, udah masuk terlambat untuk masuk Bitcoin sama Ethereum atau 5 besar, kalian bisa masuk ke altcoin atau meme coin atau middle cap dan juga micro cap ya. Tujuannya itu supaya kalian tahu koin mana yang naik duluan ya. Tujuannya kode bandar tuh supaya kalian tahu yang mana naik duluan. Selanjutnya teman-teman, kalau kalian udah tahu, yang harus kalian perhatikan itu adalah indikator satu lagi nih, indikator dari volume Bitcoin. Jadi kalau dia tuh ada angka ya, 0,95, 0,98. Jadi kalau di bawah 1 poin itu tandanya harga Bitcoin tuh masih murah. Tapi kalau misalnya di atas misalnya 1,1, 1,2 itu udah mahal. Ya, jangan kalian tuh short long lagi. Kalau udah di 1,2, 1,3 memang dia FOMO, tapi jangan sekali-sekali ngelong lagi karena itu udah mau ngebanting ya. Dan ada beberapa indikator lain yang kalian pelajarin ya. Ada 10-20 indikator di CoinGlass, di CryptoQuant ya kan. Semua kalian pelajarin. Jangan main di Bloomberg ya. Karena Bloomberg itu buat emas sama saham. Ya, kalian jangan pakai Bloomberg untuk analisa kripto. Kalau mau analisa saham, emas, kalian pakai Bloomberg. Kalau misalnya kalian kripto, itu kalian coba pakai indikator Binance. Ya, Binance ada, CryptoQuant ada, CoinMarketCap ada, CoinGlass juga banyak ya. Kalian di situ juga ada berlangganan juga, ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya, jadi yang gua pengen tekankan ke kalian adalah jangan sampai kalian tuh salah mentor. Itu yang pertama. Yang kedua, udah salah mentor, cari mentor yang berpengalaman, jangan cari mentor yang baru lulus kuliah. Ya, baru netas kalian belajar sama mereka aja butuh banyak belajar dan pengalaman ya. Nggak mungkin ya trader-trader yang masih muda itu bisa konsisten. Kenapa? Karena dia belum berpengalaman. Mungkin dia tahu indikator, belajar secara analisa teknikal pakai AI semuanya bisa, tapi walaupun lu pinter, kelihatannya pinter pakai AI, tapi pengalaman itu kelihatan ya. Ini orang berpengalaman apa enggak? Itu kenapa banyak member-member gua berpengalaman, gua tuh lebih dari 10 tahun, dan kalian lihat akademi gua tuh nggak bakalan keluar masuk kayak grup sebelah ya kan. Gua konsisten ya, gua nggak bakalan ninggalin kalian. Salam cuan. Itu aja dari gua. Thank you guys.